malam ini mengenai penyerangan ya, penyerangan oleh diterakan ya. Saya punya ringkasannya nih. Ini ya. Saya akan bacakan ini ringkasan yang sama saya ini ya. Ya, ini silakan asli. Oke ya. Pada Senin malam 24 Februari 2025 sekitar pukul 22.45 WITA, markas kepolisian Resort atau Polres Tarakan diserang oleh sekelompok orang yang diduga merupakan oknum anggota TNI. Insiden ini mengakibatkan 6 personel kepolisian mengalami luka-luka dan sejumlah fasilitas di markas tersebut mengalami kerusakan. Oke, latar belakang kejadian. Insiden diduga bermula dari cekcok yang terjadi pada Sabtu malam 22 Februari 2025 di Pod Cafe Pratu Rizky Sanjaya, anggota Yonif 614 RJP, terlibat perselisihan dengan Bribda Andi Saputra, anggota Polres Tarakan. Perselisihan ini kemudian berkembang menjadi perkelahian fisik antara keduanya. Oke, ini kronologi penyerangan. Poin pertama, persiapan penyerangan. Pada Senin malam sekitar pukul 22.45 WITA, sebuah truk berwarna hijau yang diduga membawa sekitar 20 oknum anggota TNI melaju dari arah tempat hiburan malam di Tarakan. Kendaraan tersebut kemudian berhenti di depan Bank Mandiri di Jalan Yos Sudarso, tidak jauh dari Mako Polres Tarakan. Oke, poin kedua, aksi penyerangan. Kelompok tersebut turun dari truk dan berjalan kaki menuju markas kepolisian sambil membawa benda-benda seperti batu, kayu, dan besi. Setibanya di Mako Polres Tarakan, mereka langsung melakukan pemukulan terhadap 2 anggota kepolisian yang tengah berjaga dan merusak berbagai fasilitas di area tersebut. Oke, Mas Ahmed, tunggu. Di sini ya, kalau kita lihat dari bendanya yang dibawa itu ada batu, kayu, ada kayu dan besi. Ya, kalau kita lihat dari ketiga benda yang dibawa itu, ini tidak ada niat untuk menghilangkan nyawa, Mas Ahmed. Tidak, karena ini hanya untuk memberikan apa aja peringatan saja nampaknya ya, teguran ya. Walaupun memang lokasinya pada saat itu langsung ke TKP oknum-oknum TNI ini kan gitu ya, Mas Awet. Tapi kalau senjata seperti ini ya, ini memang nggak ada niat memberikan pelajaran aja ini gitu. Memberikan pelajaran biar supaya kepolisian tadi tidak anggap remeh oleh TNI. Iya. Silakan dilanjutkan. Oke ya, poin ketiga, pengejaran dan kekerasan lanjutan. Saat perusakan berlangsung, mobil patroli piket mendatangi lokasi kejadian. Namun, kelompok tersebut beralih menyerang anggota kepolisian lainnya, mengejar petugas hingga ke Jalan Yos Sudarso, tepatnya di sekitar restoran cepat saji McDonald. Dalam insiden ini, 1 anggota polisi mengalami luka serius dan senjata api laras panjang yang dibawanya diduga dirampas oleh kelompok tersebut. Dampak dan kerusakan. Akibat penyerangan ini, 6 personel kepolisian mengalami luka-luka dan harus mendapatkan perawatan medis di RSUD Yusuf SK. Selain itu, sejumlah fasilitas di Mako Polres Tarakan mengalami kerusakan, antara lain poin pertama, meja dan kursi di depan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu SPKT. Poin kedua, 2 kaca di ruang Satuan Penegak Hukum atau ETLE. Poin ketiga, 2 kaca di ruang Kapolres Tarakan. Poin keempat, 1 pintu kaca ruangan ETLE. Poin terakhir, 2 jendela kaca ruang ETLE. Tanggapan resmi Kependam 6 Mulawalman Kolonel Kaf Kristianto menyatakan bahwa insiden ini dipicu oleh kesalahpahaman antara oknum anggota TNI dan Polri. Pihaknya telah melakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait kejadian tersebut, ya. Itu tadi ada di situ yang pengurusakan, dampak yang kerusakannya hanya meja kursi di depan sentra pelayanan bagian SPKT, yaitu tempat masyarakat melapor. Dan kedua ini dekat penegak hukum ETLE, dan ini ada 1 pintu kaca ruang ETLE. Itu ya, kalau hanya kerusakan seperti itu, ya itu biasa, itu kena batu dan kayu tadi. Yang penting gini, Mas Ahmed, ini kan banyak yang pro dan kontra juga gini ya. Ini kan nggak mungkin nggak ada api kalau nggak ada asap duluan gitu kan. Ini berarti dipicu oleh
oknum polisi yang duluan ya membuat gara-gara kepada tentara tadi ya. Betul. Yang menjadi sumber permasalahan. Benar. Seperti itu. Nah tapi Mas Hamed menilai gini nggak, walaupun di Indonesia saat ini kepercayaan terhadap polisi itu sangat minus ya, minus, betul. Bukan rendah, minus, lagi minus ya gitu. Minus itu. Nah apalagi di media sosial ditunjukkan berbagai macam problematika terkait dengan polisi ya. Apalagi baru kemarin grup band Sukatani ya, yang ibaratnya lagu dikabarkan diintimidasi, diduga diintimidasi sehingga lagunya di take down, ya dipaksa untuk klarifikasi, dan ini menambah daftar merah sebetulnya kepercayaan terhadap Polri. Nah, tapi terkait dengan penyerangan di Tarakan ini Mas Hamed oleh oknum TNI, netizen ini banyak berpandangan gini, udah mantap, cocok. Tapi ada yang berpandangan juga, kok tingkahnya seperti preman, anarkis gitu loh, si TNI ini. Menurut Mas Hamed kayak mana itu? Untuk menyikapinya? Netizen ya, sebenarnya kayak yang pro tadi ke polisi bilang TNI seperti preman. Untuk sahabat netizen ya, TNI ini ya sifatnya jangan diganggu. Kalau diganggu, itulah yang terjadi. Dan juga dia menyerang untuk memberi teguran supaya oknum-oknum dari kepolisian jangan terlalu anggap remeh, sepele. Jangan dibuat oknum TNI ini seperti masyarakat biasa, sembarangan menangkap, menyetop apabila kau di lalu lintas, dan hargai. Kalau dia dihargai, TNI ini seperti itu, dia bisa marah, jangan diganggu. Jadi dan juga mereka pun menyerang, dia bukan niat untuk membunuh atau menghabisi. Itu tadi memberi pelajaran, teguran supaya mereka jangan sepele, karena senjatanya hanya batu, kayu dan besi. Tapi kalau mereka menggunakan senjata panjang, menyerang, nembak, itu baru mereka yang niat. Tadi itu ada laras panjang itu milik polisi ya? Iya. Nampaknya milik polisi ya, yang direbut ya, gitu ya. Karena yang bersenjata mematikan itu sebetulnya yang dimiliki polisi, gitu ya. Betul. Tapi kan ini tidak ada tidak ada digunakan gitu. Artinya mereka sama-sama tahu lah ini hanya hanya untuk memperingati saja, bukan ingin menghancurkan atau lagi menghilangkan nyawa satu sama lain, yang enggak nih. Benar. Ini udah dasarnya udah seperti ini. Memang sebenarnya dari dulu ya, oknum polisi ini selalu membuat masalah kepada TNI. Karena mereka tidak mau main gas saja seperti di lalu lintas. Sudah jelas pakai dinas oknum TNI. Ya, tapi gini Mas Hamed, ini kan kejadian di Tarakan ya, Kalimantan berarti ya. Nah ini kan membuktikan bahwasanya banyaknya ketegangan di sana. Iya. Makanya termasuk pimpinan kita juga, Bapak Hercules juga mewanti-wanti juga kan, mendirikan grip di sana. Gimana menurut Mas Hamed? Untuk makanya inilah yang dihindari sama Bapak Hercules. Ya, untuk saat ini dia wanti-wanti jangan untuk mendirikan itu tidak boleh gegabah. Ya, dilihat juga efek ke belakangnya betul, ya. Termasuk kejadian yang melibatkan TNI Polri ini gitu ya Mas Hamed ya. Karena nanti jadi bisa kena sasaran kalau terlalu gabah cepat mendirikan. Makanya dia masih tahan slow, cuman pelan-pelan sudah agak tenang, baru didirikan di seluruh Kalimantan itu. Dan itu supaya apa? Supaya membantu, tujuannya keamanan, membantu kepolisian dan TNI. Itu tujuan Bapak Haji Hercules mendirikan grip di sana. Oke ya. Mudah-mudahan ya kejadian ini tidak terulang dan TNI Polri terutama di Tarakan yang terlibat dalam aksi tersebut bisa berdamai ya, Mas Hamed, tanpa adanya tindakan-tindakan yang lain yang mungkin merugikan satu sama lainnya. Intinya semoga masalah ini kalau bisa jangan sampai berlarut-larut, karena kalau sampai berlarut-larut kita malu dengan negara-negara lain. Dan juga untuk sahabat-sahabat semua yang ada juga pro kontra dengan adanya grip di daerah didirikan di setiap daerah, ada yang nggak setuju, jangan kalau bisa bantu lancarkan untuk mendirikan grip itu, karena grip ini niatnya memang benar-benar mengayomi masyarakat, visi misinya benar-benar luar biasa, lain dengan organisasi yang lain. Oke. Spesial dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.